Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Live Talk, di mana channel Live Talk ini adalah channel yang membahas tentang seputaran kehidupan atau tentang relationship atau tentang setiap permasalahan dari kehidupan. Bagi yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Bagi kalian yang mau join untuk ngobrol-ngobrol sama aku, bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Tak lupa juga, aku selalu ngingetin buat kalian buat jaga kesehatan. Aku doain buat kalian supaya pekerjaannya dilancarkan, setiap permasalahan kehidupannya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Nah, di topik hari ini aku mau membahas tentang insecure atau yang sering dialami orang-orang, di mana orang-orang merasakan kekhawatiran diri terhadap kondisi yang mereka alami. Seperti misalnya permasalahan dalam fisik, permasalahan dalam finansial, atau permasalahan dalam keluarga. Nah, dari sekian banyak orang, terutama anak muda, seringkali banyak sekali mengalami permasalahan insecure. Terkhusus buat anak muda, mereka yang sering sekali mendapatkan circle yang banyak, mendapatkan pertemanan yang sangat-sangat luas, mereka seringkali merasakan kekhawatiran diri atau seringkali merasakan minder atau ketakutan dari setiap suara-suara orang yang selalu mengedownkan terhadap mereka. Aku pernah kok ada di posisi seperti itu. Aku pernah berada di posisi di mana aku sering sekali direndahkan oleh orang lain. Nah, tentu kalian pernah mengalaminya bukan? Seperti kondisi fisik yang diremehkan, seperti kondisi finansial yang diremehkan juga. Mungkin kalian pernah didownkan sampai kalian mungkin merasa stres dan depresi, sampai kalian memutuskan untuk aku lebih baik sendiri untuk sementara waktu. Nah, kalian tahu gak sih penyebab dari insecure sendiri itu apa? Di antaranya yang pasti seperti keadaan di mana orang-orang yang memiliki keadaan yang mungkin circle-nya atau setiap pertemanannya kurang baik, di mana mereka memiliki pertemanan yang bisa dikatakan toksik. Mereka pasti memiliki banyak sekali ocehan atau pencemoohan dari setiap pertemanan mereka, yang mungkin saran-saran mereka benar-benar membuat orang yang mungkin insecure merasa terdisiksa atau merasa disakiti karena suatu saran atau kritik yang mungkin bisa dikatakan negatif atau kurang membangun. Sedangkan faktor yang kedua dari penyebab insecure sendiri adalah latar belakang. Nah, seringkali latar belakang ini tidak kita sadari, karena latar belakang ini sangat berpengaruh terhadap setiap kondisi psikis yang kita alami. Semisal contohnya ada orang yang habis tertipu puluhan juta oleh orang lain atau teman mereka. Mungkin mereka akan mengalami atau merasakan insecure pada diri mereka untuk lebih percaya kepada orang, atau mungkin lebih was-was dalam setiap menghadapi kondisi kehidupan finansial mereka. Mungkin contoh yang lain seperti relationship, di mana orang yang awalnya tidak insecure, mungkin mereka diputus oleh pacarnya karena mungkin bentuk fisiknya kurang baik atau mungkin kondisi finansialnya yang buruk. Seringkali itu menjadikan latar belakang ini sebagai salah satu ciri dari penyebab dari insecure tersebut. Nah, yang ketiga dari penyebab insecure yaitu adalah cara orang dibesarkan, di mana cara orang dibesarkan ini adalah suatu faktor utama yang dari mereka kecil tidak memiliki permasalahan circle atau mungkin permasalahan latar belakang, tapi mungkin cara mendidik setiap orang tua kan berbeda-beda. Mungkin mereka dididik dengan sosialisasi yang kurang, atau mungkin lebih sedikit teman, atau mungkin ada permasalahan internal lainnya yang ada di cara pembentukan mereka dibesarkan. Nah, mungkin dari kita merasakan seperti hidup kita ini hidup yang memang benar-benar orang-orang sangat suka merendahkan kita, mencemooh kita atau merendahkan kita. Seringkali kita merasa down sekali akan setiap perkataan orang, di mana perkataan banyak orang ini memang benar-benar mendorong kita untuk pusing sekali akan setiap saran mereka. Saran mereka benar-benar sangat membuat kita down, bukannya kita makin semangat atau memotivasi diri kita. Justru kita merasakan hal-hal di mana perkataan mereka benar-benar menyakiti kita, sehingga kita merasa lebih baik untuk sendiri, dan kita alangkah baiknya tidak bersama orang-orang terlebih dahulu.
Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Saat kita berdiri di atas panggung, kita pasti akan merasakan insecure. Terutama kita yang benar-benar jarang untuk berada di atas panggung, karena kita merasa diri kita aneh, kita merasa diri kita tertolak, kita merasa diri kita orang yang memang benar-benar tidak dibutuhkan. Itu adalah salah satu ciri dari insecure sendiri. Kadang aku pun sering merasakannya, mungkin merasa ditolak di lingkungan baru, mungkin merasa tidak berguna, terkadang merasa stres sendiri karena mereka mungkin mengabaikan aku, atau mungkin mereka merasa membuli diriku. Pasti kita semua pernah merasakan hal tersebut, di mana kita memang benar-benar tidak pede atau tidak yakin akan setiap potensi dari diri kita. Nah, dari aku sendiri atau mungkin dari beberapa orang yang sudah menghadapi tahap insecure, mereka memiliki satu kunci untuk menghadapi insecure, yaitu kita harus semangat terhadap hidup kita. Tiap orang memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan sendiri. Kita juga harus fokus terhadap setiap kelebihan yang kita miliki. Seringkali kita merasa kita terlalu fokus pada kelemahan kita. Kita merasa bahwa kelemahan kita ini lebih tinggi dibanding kelebihan kita, atau bahkan kita sendiri merasakan di mana kita tidak memiliki kelebihan seperti orang-orang lain, seperti teman-teman kita. Namun karena keinsecurean kita terkadang iri terhadap orang-orang yang hidupnya lebih baik dari kita. Nah, aku mau ngingetin buat kalian, di mana setiap orang-orang pun pernah mengalami insecure, pernah mengalami permasalahan pada dirinya, pernah mengalami ketidakpedean kepada dirinya. Mereka tidak mungkin menunjukkan sifat aslinya atau kesedihan mereka di depan kamu. Semua orang ingin terlihat baik di depan orang lain. Jadi jangan merasa dirimu rendah. Ayo kita tetap semangat bersama untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Kita harus tetap menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi, dan seseorang yang mengunggulkan kelebihan yang kita miliki. Jangan fokus terhadap kelemahan kita, karena kelemahan seringkali membuat kita down, membuat kita lemah, dan membuat kita semakin merasa di bawah, dan di bawah lagi. Dan karena hal itu, terkadang kita seringkali lupa di mana kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan mendengarkan setiap perkataan orang lain hanya demi kalian ingin menjadi baik di mata orang lain. Jadilah diri sendiri, tetaplah kepada kelebihanmu yang sekarang, di mana setiap orang pun memiliki kelebihan dan kelemahan. So, tetap gali setiap potensi yang ada di dirimu, tetap semangat terus. Jangan mengikuti kata-kata orang yang memang benar-benar tidak relate dengan kehidupanmu. Jika relate, ambil. Jika tidak, jangan didengarkan. Jangan sampai kalian insecure lagi atas setiap perkataan orang lain yang mengedownkan dirimu atau yang menjatuhkan dirimu, karena mereka sendiri pun pernah merasakan hal tersebut. Maka dari itu mereka akan melampiaskan ke dirimu atau mungkin ke orang lain, yang mereka dapat membuat orang lain down sama seperti mereka dulu. Tetap semangat, dan kalian pasti bisa untuk menghadapi setiap insecure yang ada di diri kalian. Oke, sampai sini dulu setiap pembahasan kita kali ini. Aku mau ngingetin kalian lagi, bagi yang mau join untuk ngobrol-ngobrol sama aku, bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Dan aku mau ngingetin ke kalian buat jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena aku ingin tembus ke 100 subscribers. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung ke channel ini. Dan di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi sudah sangat banyak orang yang bercerita. Mungkin sebentar lagi aku akan membuat segmen di mana aku akan berbincang-bincang dengan kalian, dan tentu saja kita bisa saling bertukar pikiran, aku dan kamu dan orang lainnya yang mendengarkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Tetap semangat, jangan pernah down, dan jangan pernah putus asa. Stay safe semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye semua.